ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat itu semuanya kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada hari Jumat yang penuh dengan mubarakah ini, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan lain yang mengiringinya di hari Jumat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapatkan syafaat dan uzma di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat pada diri khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita selalu dan senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di muka bumi ini tentu tidak lain dan tidak bukan Allah sudah gariskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka semuanya untuk beribadah kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ayat ini secara spesifik kita bahaskannya kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia hidup di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam ibadah itu apa yang akan diraih oleh manusia itu sendiri? Tidak lain dan bukan yang akan diraih oleh manusia ketika menjalankan ibadah tentunya adalah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika kita selesai sholat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir doa kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya adalah bagaimana ibadah kita menghasilkan kebahagiaan untuk diri kita, keluarga kita, dan umumnya umat Islam dan orang-orang yang beriman? Jawabannya tentu mari kita lihat kembali Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi
maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang telah beribadah lalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu memiliki tidak lain paling tidak ada 4 tanda di mana ibadahnya akan berbuah kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama tandanya adalah rezeki yang ia dapati atau yang ia peroleh adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga pun menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra putrinya saleh dan salehah sehingga jiwa menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri kita, apakah rezeki yang telah kita peroleh itu halal atau bukan? Jika itu halal, maka patut kita syukuri, berarti Allah sudah berikan kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita. Kalau rezeki yang belum halal, maka marilah bersama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan kita diberikan jalan untuk bisa mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda kehidupan kita bahagia baik di dunia dan di akhirat adalah kita memiliki sifat qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa diri kita bisa terlatih ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan qanaah atau merasa cukup dengan apa yang kita miliki pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa majdaru alla tazdadu ni'matallahi alaikum." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita dalam hadis ini, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, janganlah melihat seseorang yang ada di atas kalian dalam urusan dunia. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda ibadah kita akan berbuah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kita menerima keadaan kita pada hari ini dengan asumsi bahwa Allah sudah memberikan ketetapan ini semua kepada kita. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia, maka jangan lihatlah orang-orang di atas kita dalam urusan dunia. Jika urusannya adalah urusan akhirat atau urusan ibadah, maka lihatlah orang-orang yang rajin mengaji. Lihatlah orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita agar lebih baik lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan dunia, apapun yang kita terima hari ini, keadaan apapun yang kita terima hari ini, maka yang perlu kita lakukan adalah mensyukurinya bahwa ini semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda yang ketiga, ibadah kita akan berbuah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
taufiquhu ila ta'at, yakni Allah memudahkan kita, Allah menolong kita dalam urusan melakukan kebaikan dan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, menuntut ilmu, salat jamaah dan lain sebagainya, itu tanda-tanda Allah sedang memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak nanti. Kalau hari ini justru kita berat melangkahkan kaki kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan Allah sudah memberikan peringatan kepada kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaatinya karena dosa-dosa kita yang sudah terlalu banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah Subhanahu wa taala itu artinya menegakkan syariat Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan urusan-urusan ibadah kita di atas urusan-urusan Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan kita karena Allah sudah jamin seperti ayat yang tadi dibacakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita selalu sibuk dengan urusan dunia, maka Allah akan berpaling kepada kita. Jika di tengah-tengah sibuknya kita dengan urusan dunia, lalu kita mementingkan urusan akhirat, maka Allah akan urus urusan kita semuanya. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda ibadah kita akan berbuah kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu halawatul ta'at, yaitu kita merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita merasa masih jauh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita selalu amal, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berarti kita sudah merasakan manisnya beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat sunnah tertinggal dan kita merasa ada yang hilang, maka kita sudah mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat bukanlah diukur dari materi apa yang kita miliki hari ini, tapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu bersifat ketenangan batin, kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ibadah dan taat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wa ta'ala khair rasyidin an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bil balagh wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. La yad'uhum ghayru an baladina hadhihi Indonesia khassa wa an sa'ir baladil muslimin 'ammah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah